Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala Indonesia baldatun thayyibah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a risalatah. Amma ba'd. Dewan juri yang arif dan bijaksana, panitia lomba yang semangatnya luar biasa, dan hadirin dimanapun Anda berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai nikmat, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat kelak di yaumul qiyamah. Amin. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjauhi segala larangannya dan menjalankan segala perintahnya. Salah satu wujud ketakwaan itu adalah dengan menerapkan gaya hidup halal. Mengapa gaya hidup halal itu penting? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepada kita hanya untuk mengonsumsi, menggunakan, dan mencari rezeki dari sesuatu yang halal. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 168. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai sekalian manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik bagimu yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu sekali-kali mengikuti langkah setan, karena sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagimu. Hadirin yang dirahmati Allah, gaya hidup halal bukan hanya tentang makanan dan minuman saja, tetapi meliputi cara mencari rezeki yang halal, menggunakan produk dan layanan yang terjamin kehalalannya, menghindari riba, penipuan, dan juga korupsi. Mengapa kita harus menjaga kehalalan? Karena makanan, minuman, dan harta yang haram akan mengeraskan hati dan menjauhkan seseorang dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam sebuah hadis sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik atau halal. Dalam kelanjutan hadis tersebut, ada sebuah kisah yang menjelaskan tentang pentingnya gaya hidup halal. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang seorang lelaki yang sedang melakukan perjalanan yang jauh. Rambutnya kusut dan penuh dengan debu. Ia mengangkat tangannya ke langit seraya berdoa kepada Allah, "Ya Rabbi." Namun, meskipun dia dalam keadaan yang sangat pasrah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan dia diberi makan dari harta yang haram, maka bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan? Hadis riwayat Muslim. Pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah tersebut adalah, meskipun seseorang berdoa dengan penuh kepasrahan dan dalam kondisi yang sulit sekalipun, jika ia terbiasa memakan makanan yang haram dan mencari rezeki dari jalan yang haram, maka doanya sulit dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali dijelaskan bahwa al-hillu asasuddin, kehalalan adalah fondasi agama. Artinya, seluruh amal ibadah dan kebaikan akan rusak apabila didasari dengan sesuatu yang haram. Oleh karenanya, kehalalan harus kita jaga, sejak dari makanan, minuman, pakaian, dan pergaulan. Teman-temanku sekalian, di zaman yang modern ini, banyak sekali produk dan layanan yang belum jelas kehalalannya. Oleh karenanya, kita harus berhati-hati dan juga selektif dalam memilih produk dan layanan yang akan kita konsumsi atau kita gunakan. Jangan sampai kita terjebak pada hal-hal yang syubhat, apalagi yang haram.
Disinilah peran ekonomi dan keuangan syariah sangat penting. Dengan munculnya lembaga ekonomi syariah, lembaga zakat, lembaga wakaf, dan juga produk-produk yang halal, umat Islam diberikan alternatif untuk menjalankan gaya hidup halal yang sesuai dengan syariah tanpa meninggalkan kemajuan zaman. Sebelum saya akhiri, izinkan saya menyanyikan sebuah lagu. Ayo kawan, jangan turuti nafsumu, mari tanamkan gaya hidup yang halal. Tak perlu bermewah-mewah, asal sesuai syariah. Kalau memang halal, pasti hidupkan berkah. Halal lifestyle pedomanku, agar bisa selamat dunia dan akhiratku. Halal lifestyle pedomanku, agar bisa selamat dunia dan akhiratku. Marilah kita jadikan gaya hidup halal sebagai bentuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita selamat di dunia dan akhirat. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian. Ungdur maqala wala tangdur man qala. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.